answer my calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ita Lestari, SE, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Imelinda yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi video kelompok 1. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai lanjutan diferensi fungsi majemuk. Sebelum kita memulai videonya, izinkan saya menyampaikan yang akan kami bahas di video ini, yaitu permintaan margin dan elastisitas permintaan parsial. Yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Yang ketiga ada utilitas marginal parsial, keseimbangan konsumsi atau produksi. Nah, di bawah ini ada rumus yang menunjukkan fungsi f(f)(x) yang dipengaruhi oleh variabel m, massa atau gradien variabel x, dan parameter waktu atau konstanta t. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan pematerinya, kita perkenalkan dulu ada siapa aja di anggota kelompok 1 ini. Yang pertama ada... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muaida Dewi Purwaningsih. Yang kedua, halo semua, perkenalkan nama saya Iko dengan NIM 612251. dan yang ketiga ada... Hai guys, perkenalkan nama aku Eva Nobiski Utami dengan NIM 61225102232. Yang keempat, Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 612510258. dan yang kelima. Perkenalkan, nama saya Daud. Keenam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Juliawan Faturrahman dengan NIM 61225102257 dari RA5. presentator yang pertama, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang marginal. Permintaan marginal adalah permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri maupun harga barang lain yang memiliki hubungan dalam penggunaannya. Dan ini contohnya seperti dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Jika barang A dan barang B mempunyai hubungan, maka turunan parsial QA terhadap PA atau perubahan jumlah A terhadap harga A. Dan yang kedua adalah turunan parsial QA terhadap PB atau perubahan jumlah barang A terhadap harga barang B. Artinya permintaan barang A bisa berubah karena harga barang A sendiri maupun karena perubahan harga barang B. Dan yang selanjutnya adalah dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Jika barang A dan B mempunyai hubungan, maka turunan parsial QA terhadap PA, artinya perubahan jumlah permintaan barang A akibat perubahan harga barang A sendiri. Ini disebut permintaan marginal barang A terhadap harga A. Dan yang kedua adalah turunan parsial QA terhadap PB, artinya perubahan jumlah permintaan barang A akibat perubahan harga barang B. Ini menunjukkan hubungan antara barang A dengan barang B dalam permintaan. Nah, di sini slide selanjutnya adalah turunan parsial Q DA terhadap PA, perubahan jumlah permintaan barang A yang disebabkan oleh perubahan harga barang A itu sendiri. Dan selanjutnya adalah turunan parsial Q DA terhadap PB, perubahan jumlah permintaan barang A yang disebabkan oleh perubahan harga barang B hubungan silang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah turunan parsial B terhadap PA, perubahan jumlah permintaan B yang disebabkan oleh perubahan harga barang A itu sendiri.
Dan yang keempat adalah turunan parsial B terhadap PB, perubahan jumlah permintaan barang B yang disebabkan oleh perubahan harga barang B itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di sini saya akan memaparkan macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan, yaitu mengukur pekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang permintaan, yaitu mengukur kepekaan perubahan suatu barang yang berkenaan perubahan harga barang lain. Yang selanjutnya ada contoh soal elastisitas permintaan. Diketahui fungsi permintaan I A sama dengan F kali PA kali P underscore B. I underscore B sama dengan F kali PA dikali P underscore B. Dengan harga PA sama dengan 10, P underscore B sama dengan 13. Itulah yang pertama, itulah elastisitas harga permintaan barang A atau ETA AA. Yang kedua, elastisitas silang permintaan barang A terhadap harga B atau ETA AB. Kesimpulannya, jika ETA AB lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka barang tersebut adalah barang substitusi. Nah, adapun rumus elastisitasnya yaitu ETA DA sama dengan persen delta I DA per persen delta PA sama dengan E I DA per E PA sama dengan parsial Q DA per parsial PA dikali PA per Q DA. Eta DB sama dengan persen delta Q DB per persen delta PB sama dengan E I DB per E PB sama dengan parsial Q DB per parsial PB dikali PB per Q DB. Eta DA dan eta DB keduanya merupakan elastisitas harga permintaan, yaitu berapa besar perubahan dari kuantitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga barang itu sendiri, serta dapat pula diukur elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Nah, yang selanjutnya ada rumus ETA AB, yaitu ETA AB sama dengan persen delta IDA per persen delta PB sama dengan E IDA per E PB sama dengan parsial IDA per parsial PB dikali PB per IDB. ETA BA sama dengan persen delta IDB per persen delta PA sama dengan E QDB per E PA sama dengan parsial QDB per parsial PA dikali PA per QDB. Eta AB dan eta BA keduanya adalah elastisitas silang permintaan. Jika eta AB maupun eta BA keduanya negatif atau eta AB lebih dari 0 dan eta BA lebih dari 0, untuk P dan P underscore B tertentu berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah komplementer atau saling melengkapi. Eta AB dan eta BA negatif atau lebih dari 0, barang komplementer atau saling melengkapi. Jika harga salah satu barang turun, permintaan kedua barang meningkat. Contoh, kenaikan harga BBM subsidi dapat menurunkan permintaan mobil karena keduanya saling melengkapi. Dan eta AB dan eta BA positif, kurang dari 0, barang substitusi atau saling menggantikan. Jika harga salah satu barang naik, permintaan barang tersebut turun dan permintaan barang lain meningkat. Contoh, harga bubur ayam naik, sementara lontong sayur tetap. Konsumen cenderung beralih ke lontong sayur. Perusahaan dengan dua macam produk. Dalam kondisi perusahaan yang memproduksi dua macam produk secara bersamaan, biaya produksi seringkali tidak dapat dipisahkan secara murni untuk masing-masing produk.
Konsep biaya produksi gabungan muncul ketika proses produksi satu barang melibatkan input yang juga digunakan atau berdampak pada barang lainnya. Hal ini menciptakan hubungan antar produk di mana biaya total produksi merupakan fungsi dari jumlah output kedua produksi tersebut. Pemahaman mengenai biaya gabungan kedua produk penting untuk menentukan kombinasi produk yang paling efisien guna mencapai keuntungan maksimum. Utilitas marginal parsial. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen mengonsumsi lebih dari satu jenis barang. Fungsi utilitas dapat ditulis U sama dengan F buka kurung Q1, Q2, Q3 titik-titik, Qn tutup kurung, di mana U sama dengan kapasitas konsumen dan Q sama dengan barang yang dikonsumsi. Untuk penyederhanaan, jika konsumen hanya mengonsumsi dua barang dalam kurung X dan Y, maka U sama dengan F dalam kurung X, Y. Turunan pertama, fungsi utilitas menunjukkan utilitas marginal parsial, yaitu tambahan kepuasan akibat pertambahannya konsumen salah satu barang. Formula perusahaan produk. Bentuk adalah formula untuk penerimaan biaya dan keuntungan maksimum bagi perusahaan yang memproduksi dua macam produk. Penerimaan total buka dalam kurung TR. TR sama dengan PA QA tambah P strip B Q strip B. Biaya total dalam kurung TC. TC sama dengan C dalam kurung QA, Q strip B. Keuntungan maksimum PI sama dengan TR min TC. PI sama dengan PA QA tambah P strip B Q strip B min C dalam kurung QA, Q strip B. Kondisi keuntungan maksimum tercapai ketika turunan parsial dari fungsi keuntungan terhadap masing-masing jumlah produk yang sama dengan 0. Del PI garis miring del Q A sama dengan 0 dan del PI garis miring del Q strip B sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang formula utilitas. Berikut adalah derivatasi utilitas marginal parsial dan representasi kurva indiferensi. Utilitas marginal parsial barang X itu MU X sama dengan turunan parsial U terhadap X. Utilitas marginal parsial barang Y yaitu MU sama dengan turunan parsial U terhadap Y. Kondisi keseimbangan konsumen tercapai ketika rasio utilitas marginal terhadap harga masing-masing barang adalah sama dengan yaitu MU X dibagi PX sama dengan MU Y dibagi PY. Kurva indiferensi menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Lanjut, keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen tercapai ketika konsumen mengalokasikan pendapatnya sedemikian rupa sehingga utilitas marginal dari setiap barang yang dibeli adalah sama jika disesuaikan dengan harga barang tersebut. Ya, rumusnya seperti ini. M sub Y dari X, Y sama dengan 0, maka F kecil sub Y dari X, Y ditambah lambda PY sama dengan 0 ya. Selanjutnya perhatikan utilitas total U sama dengan F dari X, Y. Utilitas marginal MU sama dengan U akses sama dengan F akses dari X, Y. Ya, selanjutnya perhatikan
utilitas total U sama dengan F dari X, Y. Lanjut guys ya. Utilitas marginal MU sama dengan U aksen sama dengan F aksen dari X, Y, ya, yaitu utilitas marginal barang X ya. Cara contohnya seperti ini. Contohnya MU X sama dengan F sub X dari X, Y sama dengan turunan parsial U terhadap X ya. Lanjut, utilitas marginal barang Y MU sama dengan F sub Y dari X, Y sama dengan turunan parsial U terhadap Y. Ya, mungkin dari itu dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Langsung saja ke materinya. Contoh soal keseimbangan konsumsi. Diketahui fungsi utilitas U sama dengan XY. Anggaran I R sama dengan 120.000, harga barang X PX sama dengan 4.000, harga barang Y PY sama dengan 6.000. Kondisi keseimbangan tercapai saat MUX per PX sama dengan MUY per PY. Langkah perhitungan: 1. Cari MUX turunan U terhadap X sama dengan Y. 2. Cari MUY turunan U terhadap Y sama dengan X. 3. Subsiditas ke syarat keseimbangan. 4. Y per 4.000 sama dengan X per 6.000. 5. 6.000 Y sama dengan 4.000 X sama dengan X sama dengan 1,5 Y. 6. Masukkan ke kendala anggaran. 7. 4.000 X plus 6.000 Y sama dengan 120. 8. 4.000 dalam kurung 1,5 Y plus 6.000 Y sama dengan 120. 9. 6.000 Y plus 6.000 Y sama dengan 120. 10. 12.000 Y sama dengan 120. 11. Y sama dengan 10 unit. 12. Cari nilai X. 13. X sama dengan 1,5 dalam kurung 10 sama dengan 15 unit. Hasil optimal X sama dengan 15 unit, Y sama dengan 10 unit. Yang selanjutnya produk marginal parsial. Produk marginal parsial merupakan perubahan dalam jumlah output yang dihasilkan akibat perubahan satu unit faktor produksi, sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Konsep ini sangat relevan dalam analisis produk untuk menentukan kombinasi input yang paling efisien. Dalam jangka pendek, perusahaan menggunakan produk marginal parsial untuk memahami bagaimana penambahan tenaga kerja atau modal akan mempengaruhi total produksi. Hal ini membantu manajer dalam mengambil keputusan mengenai skala produksi dan alokasi sumber daya guna mencapai tingkat efisiensi maksimum. Baik, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau membacakan materi tentang lanjutan diferensial fungsi majemuk. Rumus produksi marginal F sama dengan fungsi K, L. Derivat pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya. Turunan parsial P terhadap K adalah produk marginal berkenaan dengan masukan K. Turunan parsial P terhadap L adalah produk marginal
berkenan dengan masuknya L. Yang selanjutnya itu keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi maksudnya adalah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah atau less cost combination. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan isocos dengan isoquant. Fungsi produksinya dapat ditulis P sama dengan V X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Dengan demikian, syarat keseimbangan produksi dapat juga dirumuskan F per K dari K, L per PK sama dengan F sub L dari K, L per PL, bisa juga MPK per PK sama dengan MPL per PL. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya dan teman-teman kelompok atas kerjasamanya. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih sudah menonton hingga sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God!